Baik anak-anak, sudah siap ya untuk belajar kali ini? Ya, tolong kursi yang masih di atas itu diturunkan saja, kemudian luruskan ya barisannya. Ya, itu Fadila saya rasa geser ke sebelah kiri. Ya, baik, terima kasih. Oke, kita mulai ya sekarang pembelajarannya. Ada yang masih ingat gak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Dini, jawab. Ya, benar. Minggu kemarin kita itu membahas mengenai kolonialisme dan imperialisme serta pemerintahan VOC di Indonesia. Sekarang juga kita masih membahas materi mengenai kolonialisme dan imperialisme. Nah, tapi kita minggu ini akan membahas mengenai pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Nah, di materi sebelumnya ada yang masih ingat gak? Kenapa sih VOC pada saat itu dibubarkan? Ya, ada yang mau jawab? Udah pada makan belum? Kok masih pada lesu kayak gitu? Ayo, semangat. Ya, kamu boleh jawab. Siapa namanya? Oh ya, Rahman. Boleh. Ya, betul. Salah satunya itu karena adanya korupsi di tubuh VOC. Jadi pada saat itu VOC dibubarkan. Nah, kemudian untuk menggantikan pemerintahan VOC di Indonesia, ini dibentuklah suatu pemerintahan. Nah, itu yang bisa kita sebut adalah pemerintahan Hindia Belanda. Nah, di mana pemerintahan Hindia Belanda ini dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Nah, gubernur jenderal yang akan kita bahas kali ini adalah Gubernur Jenderal Daendels. Ada yang pernah nggak dengar gak sebelumnya? Atau pernah baca-baca gitu di buku paketnya? Belum ya? Ya. Ini tuh pertama-tama kita akan membahas mengapa pemerintahan Hindia Belanda termasuk Daendels bisa memerintah di Indonesia. Nah, ini tuh karena pada saat itu Inggris dan Perancis itu sedang mengalami perselisihan. Kemudian Belanda menjadi sekutu Perancis. Nah, pada saat itu Perancis itu di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte menunjuk Daendels untuk bisa memerintah di Indonesia. Nah, mengapa sih si Daendels ini ditunjuk untuk bisa memerintah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa gitu? Ada yang mau jawab lagi gak? Biar gak ngantuk, ayo. Ya, saya rasa kamu ngantuk ya. Itu cowok yang di belakang, silakan boleh keluar cuci muka dulu. Ya, nanti balik lagi ke sini ya, jangan ke kantin. Ya, kita lanjut ya untuk materi ini. Saya jadi lupa tadi di mana ya. Itu mengenai Daendels yang diperintahkan oleh Napoleon Bonaparte. Nah, pada saat itu kan Inggris itu ingin menguasai wilayah kekuasaan dari Prancis. Nah, makanya pada saat itu Napoleon Bonaparte menunjuk Daendels untuk bisa mempertahankan wilayah kekuasaan Belanda, yaitu Pulau Jawa, dari tangan Inggris. Nah, kemudian pada tahun 1808 ini Daendels menjabat menjadi gubernur di Pulau Jawa gitu, di Hindia Belanda. Nah, selanjutnya mengapa Daendels diperintahkan oleh pemerintahan Hindia Belanda atau diperintahkan oleh Raja Perancis untuk bisa memimpin di Indonesia atau di Hindia Belanda ini? Karena salah satu faktor yang tadi untuk memberantas korupsi dan memperbaiki sistem ekonomi serta sosial yang ada di Hindia Belanda. Nah, mengapa sih korupsi dan ekonomi itu harus dibenahi gitu di Hindia Belanda? Nah, ini tuh ada sangkut pautnya gitu sama dibubarkannya VOC karena bisa dibilang ya korupsi itu mendarah daging gitu dari dulu sampai sekarang. Nah, pada saat itu pemerintahan Hindia Belanda itu sangat khawatir gitu jika korupsi itu terus merajalela lah di pemerintahan ini. Makanya Daendels diutus untuk bisa memperbaiki sistem ekonomi dan sosial di Hindia Belanda seperti itu. Nah, kemudian ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Daendels. Salah satunya adalah di bidang pertahanan dan ekonomi juga gitu. Ada yang pernah ngedenger gak kerja rodi gitu? Ada yang tahu gak kerja rodi itu apa? Ya, betul. Kerja rodi itu jadi kita tuh dipaksa untuk bisa bekerja terus, tapi
tanpa upah yang sepadan gitu. Bahkan masyarakat Indonesia itu pada saat itu tidak dibayar ya oleh masyarakat, oleh pemerintahan Belanda seperti itu gitu. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh Dendels pada saat itu adalah membangun jalan raya pos, yaitu dari daerah Anyer atau sekarang itu bisa dibilang Banten sampai Panarukan, yaitu ujung Jawa Timur. Jauh ya, dari ujung ke ujung gitu. Pada saat itu masyarakat Indonesia diperintahkan untuk bisa bekerja, tapi tidak dibayar gitu. Kerasa kan ya, udah disuruh kerja, tenaga diperas, terus gak dibayar. Kemudian, pokoknya terbayanglah betapa sengsaranya masyarakat Indonesia pada saat itu gitu. Nah, jalan raya Anyer sampai Panarukan ini bisa disebut juga jalan pos. Nah, salah satu kegunaannya itu adalah dari bidang untuk bidang ekonomi juga, karena pada saat itu digunakan untuk mengangkut hasil bumi seperti kopi dari wilayah pedalaman ke wilayah perkotaan lah gitu. Nah, kebayang gak sih kalian kalau misalkan pada saat itu Dendels gak ada, menurut kalian infrastruktur yang ada di Indonesia pada saat ini tuh bakal bisa meningkat gak? Bakal terciptanya gak adanya jalan raya gitu? Menurut kalian, kalau misalkan pada saat itu Dendels tidak memerintah di Indonesia? Ya, Putri boleh jawab? Ya, Putri kan nama kamu? Ya. Ya, bagus. Ya, jadi kita itu sebagai masyarakat Indonesia gitu, jangan melihat sebelah mata ya, walaupun pada saat itu kita memang dijajah gitu. Tapi karena adanya Dendels itu, jadi kita bisa menikmati gitu. Yang asalnya jalannya jelek, aset dari pedalaman ke perkotaan itu susah gitu. Nah, sekarang karena dibangunnya jalan raya itu, kita bisa dengan mudahnya untuk menggunakannya gitu. Bahkan sampai sekarang kan jalan raya Anyer sampai Panarukan itu kita sebut dengan jalan raya Pantura ya, Pantura ya, pantai utara. Nah, setelah membentuk atau membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Dendels di bidang pertahanan yang lain, yaitu seperti membangun pangkalan laut di daerah Ujung Kulon dan Anyer. Kemudian Dendels juga membentuk atau membangun benteng-benteng pertahanan seperti contohnya sekarang itu benteng Mr. Cornelis. Nah, banyak sekali gitu ya yang dilakukan Dendels di bidang pertahanan ini, karena memang pada saat itu pemerintahan Belanda itu takut Inggris itu bisa menduduki Pulau Jawa pada saat itu. Karena seperti yang kita sudah ketahui gitu, Pulau Jawa itu pulau yang paling padat, pulau yang sumber dayanya sangat melimpah, kemudian sumber daya manusianya pun bisa dikatakan bagus dan melimpah seperti itu. Hasil buminya juga bagus gitu dan banyak. Makanya Belanda ingin sekali mempertahankan Pulau Jawa agar tidak sampai ke tangan Inggris. Nah, selanjutnya di bidang politik yang dilakukan oleh Dendels yaitu membagi Pulau Jawa dari 9 prefektur, di mana setiap prefektur ini dipimpin oleh seorang residen gitu. Dan residen ini nantinya tuh akan membawahi bupati. Nah, sangat berpengaruh juga terhadap birokrasi pemerintahan pada saat itu yang berada di Indonesia, di mana pada saat itu bupati itu dijadikan sebagai pegawai pemerintahan Belanda dan digaji. Nah, kalau misalkan kalian udah pernah nonton mungkin film Bumi Manusia tuh, yang main filmnya Iqbal Ramadan, nah itu kan bapaknya si Minke itu ceritanya bupati ya. Nah, itu tuh bupati yang berada di bawah presiden gitu, di bawah pemerintahan Hindia Belanda, atau pada saat itu kita tuh disebut dengan pemerintahan boneka gitu. Jadi kita tuh diperintah oleh pemerintahan Hindia Belanda gitu. Nah, kemudian pada saat itu juga Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten pada saat itu dibatasi dan masuk menjadi pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian pemerintahan yang dilakukan oleh raja-raja atau kekuasaan raja-raja itu juga dibatasi pada saat itu. Jadi raja-raja itu tidak memiliki kekuasaan yang full atau kekuasaan yang luas gitu. Jadi mereka tuh masih jadi bergantung dan diperintah oleh
pemerintahan Hindia Belanda tersebut gitu. Nah, dari pemerintahan Daendels ini tentu sangat mengakibatkan banyak rakyat yang sengsara gitu. Nah, salah satunya juga di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini Daendels tuh memaksa para pribumi untuk bisa menjual tanahnya ke pihak swasta. Nah, uang yang dihasilkan dari hasil penjualan tanah ini nanti sama Daendels tuh dipakai untuk membangun jalan raya Anyar sampai Panarukan tersebut. Kan betapa sengsaranya gitu bangsa Indonesia. Kemudian bangsa Indonesia juga dipaksa untuk menanam suatu komoditi yang ditentukan oleh pemerintah gitu, seperti kopi. Pada saat itu kopi itu merupakan komoditas yang mahal. Jadi mereka tuh orang pribumi itu diperintahkan untuk menanam kopi dan nantinya dijual gitu, seperti itu. Makanya pada masa pemerintahan Daendels ini sangat kejam dan bisa dibilang banyak sekali masyarakat Indonesia itu yang merasa sengsara lah gitu, sehingga Daendels ini hanya memerintah dari tahun 1808 sampai 1811. Berapa tahun tuh? 08, 09, 10, 11. Cuma 4 tahun aja gitu. Nah, kemudian digantikan oleh Gubernur Jenderal Jensen. Nah, Jensen ini ternyata tidak secakap dan sekuat Daendels gitu. Sehingga pada tahun 1811 ini Inggris datang ke Indonesia dan Belanda tuh menyerah, ditandainya dengan perjanjian di Tuntang atau bisa disebut dengan kapitulasi Tuntang. Nah, mungkin sekian untuk materi mengenai Gubernur Jenderal Daendels. Untuk minggu selanjutnya kita akan lanjut ke pemerintahan Inggris ya, di bawah Thomas Stamford Raffles. Jadi silakan kalian bisa membaca dulu sebelum belajar gitu. Jadi biar ketika saya menerangkan kalian udah ada bayang-bayang lah gitu, mengerti. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat.